Di desa Lolah, Tombariri, Minahasa, Sulawesi Selatan, kehidupan berjalan lambat dan tenang. Sebagian warga hidup dari bertani jagung. Di sana juga banyak perkebunan kelapa. Desa itu dikenal sebagai penghasil kopra, bahan baku untuk pembuatan minyak kelapa. Tapi di balik ketenangan itu, ada sebuah cerita gelap yang sempat jadi perbincangan warga, menimbulkan keresahan sekaligus kemarahan. Di desa Lolah pernah tinggal seorang wanita bernama Elvi Argoni, usianya di awal 30. Dia ibu rumah tangga yang sehari-hari juga beternak ayam petelur untuk menyambung hidup. Elvi sudah menikah, suaminya bernama Darius Pontoh. Namun sepertinya tak banyak gunanya Elvi menikah, sebab suaminya yang seharusnya ikut bertanggung jawab membina rumah tangga seperti tidak peduli. Sekilas sang suami Darius Pontoh tampak biasa saja, sama dengan kebanyakan pria berusia 40-an. Kerjanya tidak jelas, serabutan. Terkadang bekerja di kebun orang, memanjat dan mengumpulkan buah kelapa, sering berkelahi dan bikin rusuh. Darius hanya mementingkan diri sendiri. Setiap mendapatkan uang, bukannya dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, malah dihabiskan untuk membeli miras dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Terkadang Darius pulang ke rumah, terkadang tidak. Sebenarnya Elvi lebih senang jika pria itu tidak pulang, karena setiap pulang, apalagi dalam keadaan mabuk, mereka selalu bertengkar, dan Darius sering menganiaya. Suatu hari, Sabtu 24 April 2015, Darius menghabiskan waktu dengan berpesta miras bersama teman-teman. Cap tikus jadi salah satu andalan, yakni minuman beralkohol tradisional terbuat dari nira, air sadapan dari pohon aren atau enau. Setelah minum bergelas-gelas, Darius pun pulang dalam kondisi mabuk. Sang istri Elvi menyambut dan menegur dengan keras. Darius menceracau, tidak terima. Dia semburkan sumpah serapah pada sang istri. Cekcok pun pecah, begitu heboh hingga didengar tetangga. Darius menyerang Elvi. Wanita itu berusaha mengelak dan berlari keluar rumah. Kalap, Darius menyambar parang dan mengejar sang istri. Di dekat kandang ayam, dia berhasil menangkap Elvi, lalu tanpa pikir panjang menebas leher wanita itu. Sekitar pukul 7 malam, tetangga menemukan Elvi tewas bersimbah darah di dekat kandang ayam dengan luka menganga di leher. Hal itu segera dilaporkan kepada Polsek Tombariri. Kecurigaan langsung tertuju kepada Darius, karena sebelumnya tetangga mendengar dia dan Elvi bertengkar hebat. Tapi keberadaan Darius tidak diketahui. Pria itu mendadak raib. Polisi memburu Darius, tapi ternyata tidak semudah itu. Kapolsek Tombariri, Deki Pangandaheng mengatakan, pengejaran sudah berlangsung 3 hari pasca peristiwa. Perburuan Darius sempat dilakukan di wilayah Minahasa Utara, namun hasilnya nihil. Polisi kemudian memfokuskan perburuan di wilayah Tombariri karena informasi terakhir menyebutkan pria itu lari ke hutan lindung di wilayah Tombariri di belakang desa Lolah. Selama 3 hari, tim kepolisian non-stop melakukan perburuan hingga letih dan kurang tidur, namun pantang mundur. Sampai dimanapun akan dikejar, doakan saja tersangka segera tertangkap, kata Kapolsek Deki optimis. Sementara itu Darius Pontoh lumayan licin bak belut, berhari-hari tidak tertangkap juga. Kemampuan survivalnya cukup baik. Dia bersembunyi dan bertahan di hutan Tombariri, lalu pindah ke hutan di kawasan Mokupa dan Bulo. Di tengah pelariannya, Darius sempat singgah di rumah kerabatnya di Tateli, Mandolang, sekitar 22 km dari desa Lolah. Di sana dia membersihkan diri, makan, dan beristirahat. Tapi dia tidak berani tinggal berlama-lama, takut ketahuan warga sekitar. Dengan menumpang truk, Darius melanjutkan perjalanan, lalu turun di SPBU Kairagi, kemudian lanjut lagi dengan menumpang truk ke desa Kema. Di kawasan Kema, dia masuk hutan, kemudian berpindah ke hutan Rerer dan hutan mangrove di kawasan Wori, Minahasa Utara. Selama di hutan, Darius bertahan hidup dengan memakan buah-buahan hutan dan umbi-umbian. Jika kebetulan bertemu warga yang tinggal di pinggir hutan, dia meminta makanan. Selama di pelarian, Darius malah bebas miras.
hanya mengonsumsi makanan alami dan minum air kelapa yang dipanjatnya sendiri. Mirip detoksifikasi, sebab itu mungkin pikirannya jadi terang, mampu bergerak cepat kabur dari perburuan polisi. Tidak seperti waktu dirinya mabuk, terkadang berjalan pulang pun nyasar sempoyongan. Namun ternyata hidup di hutan tidak mudah. Darius kerap kekurangan makanan. Badannya silih berganti diterpa udara panas, dingin, hujan, belum lagi gigitan berbagai macam serangga hutan. Darius jatuh sakit. Karena tak kuat menahan sakit, Darius keluar hutan menuju desa Maliambao, lalu lanjut ke desa Tatelu. Di sana dia berobat. Setelah itu, dia kembali masuk hutan. Tidak terasa, sudah lebih sebulan, Darius jadi fugitif, buronan. Polisi masih terus memburunya. Dan atas informasi warga, akhirnya pada Kamis 19 Juni 2015, setelah 1 bulan 3 minggu buron, polisi berhasil meringkus Darius di sebuah gubuk di hutan Wasian Rondor, sekitar 3 km dari desa Maliambao di Minahasa Utara. Di gubuk itu, Darius ditemukan bersama temannya Brewok. Darius diringkus tanpa perlawanan. Bagi Kapolsek Tombariri, Deki Pangandaheng, berhasilnya penangkapan Darius Pontoh merupakan akhir menggembirakan sebelum dirinya mengakhiri kepemimpinannya di Polsek Tombariri. Saya lega, beban ini sudah hilang, utang saya lunas, akhir tugas saya sebagai Kapolsek happy ending. Untuk kejahatannya menebas hingga tewas sang istri Elvi Argoni, Darius diganjar hukuman penjara. Tahun demi tahun dilalui Darius di balik bui. Bukannya membaik, jiwa kriminalnya semakin kuat bergaul dengan napi lainnya. Namun dia beruntung, hukumannya ringan, tak sampai 10 tahun, sehingga sebelum tahun 2024 dia telah dibebaskan. Dan masalah pun terus berlanjut. Begini ceritanya. Sekeluar dari penjara, Darius kembali ke tengah masyarakat. Dia bahkan menikahi Maria, seorang wanita berstatus janda yang memiliki beberapa anak, yang salah satunya bernama Angelina Elizabeth, remaja perempuan berusia 12 tahun bergigi gingsul. Apakah Darius berubah dan bertobat setelah bertahun-tahun mendekam di bui? Tidak. Darius adalah Darius. Dia kembali minum-minum, mabuk miras, berkelahi, cekcok dengan istri, dan melakukan penganiayaan. Di bulan Maret 2024, Darius kembali bertengkar hebat dengan Maria. Meski berusaha melawan, Maria tidak berdaya. Wajahnya babak belur. Wanita itu tidak terima. Dia tidak takut pada Darius. Dia langsung melaporkan pria itu kepada polisi. Darius kaget. Dia tidak menyangka ada yang berani melaporkannya. Seorang perempuan lagi. Marah, dia berniat balas dendam. Pada 4 Maret 2024, dia ajak anak tirinya Angeli mencari sang ibu Maria yang belum juga pulang ke rumah guna menghindari amukan Darius. Angeli menurut, namun ketika tidak berhasil mencari Maria, di suatu tempat sepi, Darius mengajak Angeli berhubungan intim. Angeli yang ketakutan langsung menolak, berusaha lari, tapi Darius mencengkeram dan mengancam Angeli dengan sebilah parang. Dia bawa remaja itu ke sebuah perkebunan di desa Koha Induk, tempat dirinya bekerja memanjat mengambil buah kelapa. Di sana dia perkos Angeli. Angeli menangis, berusaha memberontak tapi tidak berdaya. Di tengah tangisan dan ketakutannya, Angeli mengatakan dia akan mengadukan aksi bejat Darius pada ibu dan kakaknya. Darius mengamuk dan menghantam kepala Angeli dengan gagang parang hingga gadis malang itu tak sadarkan diri. Saat itu untuk kedua kalinya, Darius memperkos Angeli. Usai menuntaskan aksi biadabnya, dia tebas leher Angeli 3 kali dengan parang hingga putus, kemudian membuang jasad ke semak-semak. Selanjutnya dengan tenang, Darius membersihkan tangan dan tubuhnya yang bersimbah darah di sebuah sungai. Setelah itu, dia melarikan diri ke Sitaro. Sementara itu, keluarga Angeli yang tahu Darius telah menculik remaja itu melapor pada polisi. Berminggu-minggu pencarian dilakukan, tapi Angeli tidak ditemukan juga. Begitupun Darius. Keluarga, kerabat, dan teman menyebarkan informasi hilangnya Angeli, minta bantuan netizen mencari remaja itu, tapi hasilnya nihil.
Hingga kurang lebih sebulan kemudian, pada 13 April 2024, tidak disangka-sangka, warga menemukan kerangka manusia bergigi gingsul di kawasan perkebunan di Desa Koha Induk. Penemuan itu segera dilaporkan kepada polisi. Polisi segera memeriksa data orang hilang dan menemukan informasi. Sejak awal Maret ada laporan hilangnya Angeli Elizabeth, remaja berusia 12 tahun. Polisi memanggil keluarga Angeli dan meminta mereka mengidentifikasi kerangka dan barang-barang yang ditemukan di dekat kerangka berupa kaos, celana pendek jeans, dan ikat pinggang putih. Segera saja pihak keluarga mengenali barang-barang itu milik Angeli. Dan tak hanya itu, mereka juga mengenali gigi gingsul kerangka, sama dengan gigi Angeli. Keluarga yang syok tidak menyangka betapa berbahaya dan sadis Darius Pontoh. Kasus pembunuhan dan pemenggalan Angeli yang ditemukan tinggal kerangka viral. Warga mengutuk keras aksi Darius Pontoh, si residivis yang sebelumnya pada tahun 2015 juga telah menggorok hingga tewas istrinya Elvi Argoni, namun hanya dihukum ringan hingga kembali melakukan aksi sadis pada 2024 setelah bebas dari penjara. Darius Pontoh dinyatakan buron. Polisi memburunya. Warga turut menyebarkan berita pencarian tersebut. Semuanya ingin Darius Pontoh segera ditangkap. Tidak perlu waktu lama, berdasarkan hasil investigasi dan informasi dari warga, pada 15 April 2024, yakni 2 hari setelah kerangka Angeli ditemukan, polisi berhasil meringkus Darius di atas sebuah kapal di Pelabuhan Siau, Kabupaten Sitaro saat hendak melarikan diri. Dia sempat melawan sehingga kedua kakinya ditembak polisi. Penangkapan Darius disambut keluarga Angeli dan warga yang menghamburkan caci maki dan amukan padanya. Kepada polisi, Darius mengakui perbuatannya telah memperkos Angeli 2 kali lalu menebas kepala remaja malang itu. Kurang lebih 2 minggu di tahanan polisi, pada Senin 29 April, Darius mengeluh sakit kepala dan sesak nafas. Dia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado dan menjalani rawat inap. Sakitnya cukup serius, diduga ada penumpukan cairan di paru-paru. Kondisinya sempat membaik, namun esoknya Selasa 30 April, Darius kembali drop dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pukul 7 malam di usia 50-an. Jenazah Darius diserahkan kepada sang istri Maria yang didampingi LSM Garda Timur Indonesia. Pada Selasa 30 April 2024 pukul 10 pagi, Darius Pontoh dimakamkan. Demikianlah akhir sepak terjang mengerikan Darius Pontoh yang lolos dari persidangan dan penjara dunia. Case closed. Kasus ditutup. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.